Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Aminda selaku pengasuh pondok pesantren Hifdz Lahir Benefida, yang terhormat juga kepada para staf Antasab Al-Quran Lahir Benefida, yang terhormat juga kepada guru-guru yang terhormat juga kepada orang tua Nasi Dirwan, semoga selalu dan mendapat rahmat hidayahnya. Pada pagi kali hari ini saya akan mempresentasikan pembicara berjudul gelombang. Nah, jika kamu memukul panci di dekat wadah berlapis plastik yang tidak ditaruh sebelum beras, maka beras akan bergetar. Nah, karena adanya energi, gerakan yang dihasilkan dari pukulan panci akan merambat sehingga menyebabkan plastik ikut bergerak. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang mekanis memerlukan medium atau perantara, misal gelombang tali atau gelombang air dan gelombang bunyi. Nah, perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, misal gelombang cahaya. Dari kedua jenis gelombang tersebut, yang akan kita pelajari adalah gelombang mekanis. Nah, gelombang mekanis. Pada saat menggetarkan tali, nah, gelombang akan merambat pada tali ke arah temanmu. Tapi karet gelang yang diikatkan tidak ikut merambat bersama gelombang. Jadi gelombang ini dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Nah, itu seperti contohnya ketika tali diberi simpangan atau tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Nah, pada tali gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Bentukan seperti ini disebut gelombang lurus, gelombang transversal. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Karena A, B, C, D, E. Nah, panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda dengan satuan meter. Simpangan terbesar dari gelombang disebut amplitudo. Nah, dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang yaitu D dan H. Dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi yaitu B dan F. Lengkungan CDE dan GHE merupakan lembah gelombang. Lengkungan ABC dan EFG merupakan bukit gelombang. Nah, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut periode gelombang. Satuannya second dan dilambangkan dengan T. Jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 second disebut frekuensi gelombang. Nah, lambang frekuensi adalah F dan satuannya Hertz. Gelombang yang merambat dari ujung satu ke ujung yang lain memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Longitudinal bisa kita amati pada selingki atau pegas. Nah, ketika selingki digerakkan maju mundur secara terus menerus akan terjadi gelombang yang merambat pada selingki dan membentuk pola rapatan dan regangan. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Nah, contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Nah, satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu regangan. Nah, besaran-besaran yang digunakan pada gelombang longitudinal sama dengan besaran-besaran pada gelombang transversal. Nah, kita ke hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Nah, kita akan mendengar bunyi guntur beberapa saat setelah cahaya kilat terlihat. Nah, walaupun guntur dan cahaya kilat muncul dalam waktu yang bersamaan, kamu akan melihat cahaya kilat lebih dahulu karena cahaya merambat jauh lebih cepat daripada bunyi. Nah, cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 10 second. Ya, sedangkan bunyi hanya merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dengan satuan meter per second. Nah, arah gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang dalam waktu satu periode gelombang, maka kecepatan gelombang dapat ditulis V sama dengan lambda per T. Nah, karena T sama dengan 1 per F, maka cepat rambat gelombang dapat juga dinyatakan sebagai V sama dengan F kali lambda. Nah, kita ke sekarang kita ke pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya
gelombang setelah mengenai penghalang seperti gelombang tali. Gelombang yang mencapai ujung akan memberikan gaya ke atas pada penopang yang ada di ujung. Nah, sehingga penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. Gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. Oke, sekian dari saya, kekurangan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.